Jadi memang webcam ini nggak bisa di set by setin dengan webcam Full HD di harga under 500.000, tapi Daxa TrueSight sendiri pede banget bisa disandingkan dengan kompetitor yang besarnya, sekaligus ya si Logitech yang Pro Stream itu. Ya, jadi apakah sebagus itu? Selamat datang di channel Nyantai dengan gua Ali. So, Daxa baru aja ngerilis webcam barunya, brand new juga dari lini Daxa, sebelumnya cuma di Rexus aja. Walaupun yang terakhirnya si Alpha 2 gue cukup ada komentar dari ring lightnya, dan sekarang ini dihadirkan di Daxa, which is harusnya buat kelas yang lebih premiumnya dan lebih bagus lagi. Anyway, webcam ini memiliki nama Daxa TrueSight dan bentuknya itu bener-bener gede banget. Kayak kalau gue bandingin dengan webcam yang ada di sini, ya ini salah satu yang terbesarnya. Yang pastinya untuk asumsi pertama agak aneh sih kalau misalkan lo mau nge-replace webcam laptop lu dengan webcam yang satu ini. Nih contohnya. Ya, gede banget ya. Lo bisa lihat di sini. It's a big boy ya. Tapi kalau lu kepo gitu soal kualitasnya, gue bisa jamin webcam ini bakalan fit ke lu. Kualitasnya bersih banget buat di ruangan yang cukup cahaya. Warna skin tone gue natural, nggak lebih putih juga, cuma ya itu gue bakalan skip dulu, bakalan lebih in-depth nantinya ya. Soalnya sekarang gue mau bahas dari desainnya dulu. Jadi untuk webcam yang baru ini, gue punya satu pertanyaan aja sih sebenarnya. Emang ya webcam itu nggak bisa dibikin lebih kecil lagi gitu, kayak lebih compact aja gitu ya? Soalnya untuk webcam dengan resolusi Full HD harus sih nggak makan resource tempat yang terlalu besar. Kayak udah banyak gitu webcam Full HD sekarang yang ukurannya lebih compact lagi. Tapi ya nggak tahu, kalau memang diperlukan untuk processing kualitas gambar yang lebih baik sih ya nggak apa-apa aja kayak bentuknya seperti ini. Cuma ya agak gitu sih ya, kayak ekspektasi gue memang agak sedikit lebih tinggi karena mungkin ini dari lini Daxa juga gitu. Jadi ya gue kurang suka gitu dengan too much glossy finish pada bodinya, kayak kurang premium aja gitu. Padahal dari style desainnya ini udah hampir sempurna lah. Bentukannya nggak macem-macem, bentuk lensanya juga ala profesional, ada indikator webcam yang sedikit disembunyiin, nos-nos penjelasannya pun juga nggak norak juga. Jadi ya udah aman lah sebenarnya. Ya itu sih komentar gue pada webcamnya sendiri. Lanjut di bagian kabel, nggak detachable ya, cukup panjang kabelnya, enak buat di routing. Lalu untuk mountingnya ini berbentuk alligator yang durable dan nggak gampang meleot. Sudah ada rubber di sekitar areanya, jadi nggak ngebikin lecet dan nggak gampang ngegeser juga. Ada quarter mount buat kalian pasangan ke tripod atau aksesoris lainnya, dan pengaturan arah webcamnya ini sayangnya belum 360 derajat. Masih tilting naik turun aja untuk adjust posisinya. Cuma uniknya mountingnya ini bisa dicopot dengan webcamnya yang mana menggunakan baut quarter juga. Memungkinkan kalian buat pasang ke aksesoris lainnya tanpa mounting bawaan. Webcam ini nggak ada penutup manual atau bandornya, namun diganti dengan sebuah penutup rubber yang disangkutkan ke belakang webcamnya. Setidaknya masih bisa ditutup secara manual. So inilah pengetesan dari webcamnya Daxa TrueSight ya, beserta suara mic-nya juga. Ini jarak gue lumayan panjang ya, ada sekitar setengah meter ke arah sana. Gue suka dengan field of view-nya, dia nggak terlalu lebar, masih cukup di range wide aja, nggak ultra wide gitu ya. Sangat menarik juga. By the way ini geter karena geter dari mejanya, jadi sorry nih kalau saya ada sedikit guncangan. Dan untuk kualitas sendiri untuk di ruangan yang cukup cahaya ini sangat proper banget ya untuk sebuah webcam full full pack. Dan by the way gue juga udah sempat ngetes comparein dengan beberapa webcam gue juga. Di belakang sini gue ada beberapa ya. Mungkin kalau pengen gue comparein videonya silahkan aja komen di bawah. Tapi overall untuk kualitas sendiri ini enak banget. Dan kita bakalan bahas lebih dalamnya pada segmen selanjutnya. Let's go. So lanjut, barusan kalian udah cek gimana performance basic webcamnya ini. Sekarang gue mau bahas lebih dalam dari performance-nya. Pertama, untuk spesifikasinya dulu, Full HD 30 fps untuk resolusinya dengan sensor 1/2,7 inci. F-nya di 3,5 dengan FOV wide-nya di 84 derajat. Support autofocus juga tentunya. Performance basic secara dasar gitu ya, di pencahayaan normal ini oke banget. Gue suka dengan hasilnya, bisa reproduce warna yang cukup baik, balance juga dengan cahaya yang diterima. Gue suka juga nih dengan detail yang diberikan. Mungkin dikarenakan ada autofokusnya juga, jadi untuk objek seperti muka gue itu terlihat cukup rapih lah. Untuk di bagian low light sendiri sangat menarik. Karena di webcam yang biasanya ini umumnya naikin shutter speed jadi agak berbayang dan turun juga FPS-nya, tetapi si Daxa TrueSight ini enggak seperti itu. Tetap bermain di shutter speed yang normal, tapi turn-back-nya bakalan kayak banyak pasir yang berserakan. Tapi buat gue sih oke, karena dari FPS yang nggak turun sehingga nggak terlalu ganggu juga untuk dari penggunaan webcamnya. Ya kalian bisa nilai juga sih, kalian suka yang mana.
Terus juga masih di kondisi low light ketika muka gua ditembak cahaya masih di range yang sangat tolerable banget. Karena pertama, walaupun kedapatan overexpose di bagian tubuh gua, tapi skin tone yang diberikan pun masih cukup natural, nggak dipaksa jadi putih kayak kebanyakan webcam lainnya. Yang mana ini nilai plus banget buat sebuah webcam yang bisa reproduksi warna di ruangan yang kurang cahaya. Distribusi warna webcamnya pun juga sudah baik juga. Range warna yang diberikan juga sangat luas, nggak ada cahaya yang shifting jadi warna lain atau bahkan memutih karena webcamnya ini nggak sanggup menerima warna yang diberikan. Gue juga udah sempat komparasi dengan webcam lainnya pun, ya gue bisa bilang di pengetesan ini Daxa TrueSight cukup berhasil dibandingkan lainnya. So kita bahas harganya. Mungkin dari yang kalian udah banyak tahu, untuk sebuah peripheral dari Daxa itu memang punya kualitas serta harga yang lebih premium ketimbang Rexus sendiri. Dan ya, webcam ini mungkin bisa mematahkan ekspektasi kalian yang mengira akan hadir dengan harga yang lebih murah tapi kualitas bagus. Namun sayangnya saat peluncuran harganya ini, si webcamnya ini dibanderol seharga 999.000 atau 1 juta kurang 1.000. Jadi memang webcam ini nggak bisa di set by setin dengan webcam Full HD di harga under 500.000, tapi Daxa TrueSight sendiri pede banget bisa disandingkan dengan kompetitor yang besarnya, sekaligus ya si Logitech yang ProStream itu. Ya, jadi apakah sebagus itu? Ya, sayangnya gue nggak punya produk Logitech ProStream buat di side by sidein. Tapi memang jelas banget kalau gue komparasi dengan webcam Full HD yang ada di studio nyantai sini, which is under 500.000 semuanya itu kalah dari performance-nya. Kualitas gambarnya ini overallnya udah bagus banget, low light-nya asik banget, dan bahkan mic-nya sendiri cukup bisa menghasilkan suara yang lebih bersih tanpa ada ambien yang aneh-aneh. Jadi walaupun harga yang ditawarkan memang tinggi, cukup mix lah dengan performance-nya. Lu pakai buat video conferencing, pakai Zoom, ini bersih banget. Terus juga lu mau pakai buat stream, ya asik juga, lu bisa buat jadiin stream cam juga. Dan memang kelihatan juga sih untuk sebuah webcam mahal, kelihatan dari performance low light-nya ini gimana sensornya nangkep area gelapnya, terus tone warnanya bagus, terus noise-nya nggak gila juga, shutter speed-nya ini masih aman, FPS-nya masih smooth juga. Ya jarang banget lah gue temuin ya teknologi webcam ini di under 500.000. Tapi ya itu, kita juga nggak bisa kesampingkan soal desainnya juga. Ya ini preferensi gue sih sebenarnya, yang menurut gue itu gue kurang suka aja gitu dengan desainnya. Ya karena ya gue lihat ini kurang profesional aja gitu, kayak kurang mewah, apalagi buat di harga yang hampir nyentuh di 1 juta. Ya udah nyentuh juga sih sebenarnya. Ya better untuk desainnya lagi bisa dibeli warna doff gitu agar kelihatan stylish lagi lah. So kalau ditanya apakah worth it buat beli webcam ini, ya tergantung. Kalau lu cari yang terbaik, mungkin ini bisa jadi cocok buat kalian semua yang udah gue jelasin tadi. Cuma kalau lu nggak butuhin teknologi webcam sebagus ini, ya mungkin under 500 ribuan bisa cocok buat lu juga. Ya kayak semacam Rexus Alpha kan ada gitu. Jadi ya di sini ya jelas ada uang, ada barang. Barang murah punya kualitas, barang mahal ya bakal punya kualitas yang lebih bagus lagi. Oke, mungkin itu aja pembahasan singkat gua dari webcam baru si Daxa, si TrueSight ini. Namanya kayak item Dota ya gitu ya. Ya bisa ngeliat yang nggak kelihatan gitu. Ya bener sih, low lightnya ini jadi lebih baik gitu, cocok logi gitu ya ceritanya ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih buat kalian udah dengerin opini gue. Silahkan komentar aja kalau misalnya kalian mau kasih kritik ataupun saran pada video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tunggu video kita terbarunya di setiap hari Rabu dan Jumat, dan spesialnya di hari Minggu itu ngobrol bareng sama teman-teman yang ada di Discord. Jadi ya kalau kalian malas gitu ya, tinggal aktifin aja notifikasinya biar kalau ada video baru dari kita kalian tinggal nonton. Oke? Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di Instagram Nyandoteh, dan juga join Discord kita yang linknya ada di deskripsi. Oke, mungkin itu aja. Ini si Gary bangke juga emang ya. Sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.